Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita, kepada orang-orang beriman, sosok teladan dalam membina keluarga. Tidak lain keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bahkan menyebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim. Allahu akbar. Kedudukan Nabi adalah satu kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi di antara orang-orang beriman bagi pribadi-pribadi mereka. Sementara istri-istri Nabi adalah sebutan bagi mereka ibu orang-orang beriman, ummahatul mu'minin. Sahabat-sahabatku, kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya sosok istri mulia beliau yang dinikahi beliau sepeninggal wafat suami yang mulia, seorang sahabat mulia yang bernama Hunais bin Hadzafah bin Qais, seorang pejuang yang telah hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah beliau ikut, hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah beliau pun hadir. Beliau hadir di perang Badar. Beliau hadir di perang Uhud. Ketika di perang Uhud itulah sahabat Hunais mendapati luka yang hingga menyampaikan dirinya pada kematiannya, kesyahidannya. Beliau syahid sepulang dari Uhud di kota Al-Madinah. Sahabat-sahabat yang mulia, Ibunda Hafsah usia saat itu baru 18 tahun. Melihat putrinya yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu sedih melihatnya. Beliau tidak tega melihat seorang wanita ditinggal suaminya setelah perang Uhud itu. Kemudian ayahnya yang mulia ini, Umar bin Khattab, mendatangi sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menawarkan putrinya, "Duhai sahabatku, silahkan engkau menikahi putriku Hafsah." Sahabat-sahabat, Abu Bakar terdiam, tidak memberikan respon apapun. Sahabat Umar pun meninggalkan beliau. Kemudian sahabat Umar menawarkan ke sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar menawarkan itu, kemudian Utsman berkomentar, "Sepertinya aku tidak minat nikah sekarang." Mendengar kalimat itu, sahabat Umar pun agak kecewa dan memendam kejengkelannya. Tidak lama kemudian beliau mengungkapkan perasaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Utsman." Allahu akbar. Hafsah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih mulia dari Utsman. Wa tazawwaju Utsmanu man hiya khairun min Hafsah. Dan Utsman akan menikahi seorang wanita yang lebih mulia dari Ibunda Hafsah. Allahu akbar. Siapakah gerangan yang kemudian menerima penawaran dari orang tua mulia ini? Luar biasa. Allah mempertemukan Hafsah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lantas Utsman dinikahi dengan siapa? Dinikahkan dengan siapa? Sahabat Utsman menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kulthum. Sahabat-sahabat yang mulia,
yang saya sangat muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran para sahabat. Mereka berusaha mempertemukan putra-putrinya dengan orang-orang terbaik. Dan Ibunda Hafsah menjadi salah satu contoh. Sahabat-sahabat, kita ingat suatu kali ada peristiwa yang unik di antara istri-istri Rasulullah. Khususnya Ibunda Aisyah dengan Ibunda Hafsah. Ibunda Aisyah menceritakan perihal ini kepada kita. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa minum madu di rumah Ibunda Zainab bintu Jahsh. Kemudian beliau berdiam diri di sana. Kemudian aku dan Hafsah, Ibunda Aisyah dan Hafsah sepakat bahwa ketika Nabi datang, salah seorang dari kami berdua akan berkata, "Duhai engkau mengeluarkan aroma maghafir. Duhai, aku mencium bau maghafir darimu." Maka keduanya bergantian berkata demikian saat Nabi keluar dari rumah Ibunda Zainab bintu Jahsh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantahnya, "Tidak, aku tidak makan maghafir. Aku hanya minum madu di rumah Zainab." Saat itu kemudian beliau mengulangi kalimatnya dan beliau bersumpah, "Sungguh, aku tidak akan minum madu lagi. Aku tidak akan mengulangi lagi. Tolong jangan katakan kepada siapapun." Allahu Akbar. Peristiwa ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Dan saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul jiwa kemanusiaannya sampai-sampai beliau mentalak Ibunda Hafsah sekali. Saat itulah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, Jibril berkata, "Duhai Rasulullah, innaha sawwamah, qawwamah." Duhai Rasul, beliau Ibunda Hafsah adalah perempuan muslimah yang gemar berpuasa. Perempuan muslimah yang menjadi teladan dalam qiyamul lail. Bahkan beliau mengatakan, "Wahya zaujatuka fil jannah." Ia adalah istrimu di surga. Maka Rasulullah kemudian merujuk Ibunda Hafsah kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat-sahabatku, kezuhudan Ibunda Hafsah melanjutkan zuhudnya ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibunda Hafsah berkata kepada Umar, "Duhai Amirul Mukminin, andaikan bajumu diganti dengan yang lebih lembut." Apa komentar ayahnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Beliau berkata, "Duhai putriku, andaikan engkau tidak pernah berkata demikian lagi, aku akan menantangnya, aku akan menentang kalimatmu itu. Selamanya aku tidak akan pernah mengikuti kalimatmu." Betapa zuhudnya mereka, keluarga teladan ini. Sahabat-sahabat yang mulia, Ibunda Hafsah dikenal sebagai muslimah yang menjaga Al-Quran. Ketika itu, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, proses penulisan mushaf dilaksanakan. Memang para sahabat awalnya menentang, tetapi argumentasi Umar bin Khattab, apalagi saat itu terjadi peristiwa pembantaian para hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran, maka sahabat Umar mengusulkan untuk menuliskan mushaf Al-Quran. Dan yang menjaganya, yang diamanati untuk menjaga adalah Ibunda Hafsah bintu Khattab radhiyallahu anha. Sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar bin Khattab, maka di saat sahabat Utsman menjadi khalifah, Ibunda Hafsah menjadi rujukan mushaf yang digandakan menjadi 7 buah. Ya, wilayah Islam begitu luas. Maka Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengirimkan mushaf itu ke 7 kota-kota besar di lain kota Madinah, di luar kota Madinah. Ibunda Hafsah meninggal sampai ke Khalifahan Muawiyah radhiyallahu anha. Sungguh perempuan muslimah yang sangat mulia.
istri Rasul di surga nanti insya Allah. Semoga istri-istri kita, anak-anak perempuan kita memberikan semangat untuk meneladani Ibunda Hafsah bintu Khattab radhiyallahu anha dalam menjaga Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.